Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, hari ini kita kembali akan belajar fikih, melanjutkan pelajaran fikih minggu lalu yang telah membahas tentang minuman halal. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita beserta kedua orang tua kita dan semua keluarga-keluarga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pandemi COVID-19, dan mudah-mudahan COVID-19 ini segera diangkat dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari muka bumi ini. Ala hadhihi niyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minggu lalu kita sudah mengetahui minuman-minuman yang halal. Maka hari ini kita akan mempelajari tentang minuman haram. Minuman haram itu adalah minuman yang dilarang untuk dikonsumsi umat Islam karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi minuman haram itu dilarang oleh Allah, dilarang dalam ajaran Islam untuk kebaikan kita sendiri. Karena kadang manusia, karena tabiat manusia itu tidak mau membedakan mana yang akan memberikan mudarat dan mana minuman yang akan memberikan manfaat. Sehingga untuk kebaikan umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur minuman-minuman yang halal juga minuman-minuman yang haram. Jadi minuman haram itu dilarang, tujuannya adalah untuk kebaikan kita sendiri. Pada dasarnya semua minuman yang dikonsumsi manusia adalah halal. Namun minuman itu dapat menjadi haram disebabkan oleh kondisi-kondisi tertentu. Minuman yang haram itu bisa jadi dikarenakan sifatnya, bisa juga karena zatnya minuman itu sendiri. Hukum orang yang mengkonsumsi minuman haram adalah akan mendapatkan dosa dan siksa di akhirat nanti. Dan juga akan dapat menyebabkan berbagai masalah. Sebab-sebab minuman haram, sebagaimana sudah dijelaskan tadi bahwa pada dasarnya semua minuman adalah halal untuk dikonsumsi. Sebagaimana pernyataan dari Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata Asy-Syafi'i, siapa Imam Syafi'i rahimahullahu, aslul ma'kuli, adapun hukum dasar makanan, wal masyrubi dan minuman, halalun adalah halal. Jadi hukum asal makanan dan minuman yang ada di dunia ini adalah halal.
illa kecuali makanan atau minuman harrama yang mengharamkan Allahu siapa Allah azza wa jalla mengharamkan fi kitabihi di kitabnya berarti dalam Al-Quran au ala lisani nabihi atau berdasarkan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu hukum asal semua makanan dan minuman yang ada di dunia ini adalah halal kecuali yang sudah diharamkan oleh Allah di dalam kitabnya atau diharamkan berdasarkan sabda Rasulullah yang tercantum dalam hadisnya. Fa innama maka sesungguhnya sesuatu harrama yang mengharamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lazima maka pasti fi kitabillahi azza wa jalla dalam kitab Allah subhanahu azza wa jalla ayyah rama juga haram. Jadi perkataan Imam Syafi'i ini sekali lagi menegaskan bahwa hukum asal semua makanan dan minuman yang ada di dunia adalah halal untuk dikonsumsi kecuali makanan atau minuman yang sudah diharamkan oleh Allah dan itu tercantum dalam Al-Quran atau diharamkan berdasarkan sabda Rasulullah yang tercantum dalam hadis. Karena sesungguhnya sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah pasti berkesesuaian keharamannya dalam Al-Quran. Yang menyebabkan minuman menjadi haram yang pertama adalah minuman itu dikonsumsi secara berlebihan. Jadi minuman itu tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Yang kedua, minuman itu memabukkan. Yang ketiga, minuman itu najis atau terkena najis atau kotoran yang memang diharamkan. Dan yang keempat, minuman itu milik orang lain. Dan yang kelima, minuman itu menjijikkan. Dan yang keenam, dapat membahayakan kesehatan dan jiwa kita. Jenis-jenis minuman yang haram yang pertama adalah minuman yang berasal dari darah apapun. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijzun aw fisqan uhilla li ghairillahi bihi famanitturra ghaira baghin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Qul katakanlah Muhammad, la ajidu tidak menjumpai saya fima pada sesuatu, pada makanan atau minuman uhiya yang diwahyukan ilayya kepadaku, tidak menjumpai muharraman akan keharaman ala ta'imin atas orang yang memakan, yat'amuhu yang memakan ta'im orang yat'amuhu yang memakan ta'imhu kepada emak, illa kecuali ayyakuna ada apa ma maitatan adalah bangkai, audaman masfuhan atau darah yang mengalir, aulahma khinzirin atau daging babi. Fa innahu maka sesungguhnya itu semua rijsun adalah mengandung kotoran, au fiskan atau binatang uhilla yang disembelih li ghairillahi bihi karena selain Allah. Famanitturra maka barang siapa yang terpaksa ghaira baghin
tidak menginginkan, bukan karena menginginkan, wala adin dan tidak berlebihan, fa inna rabbaka maka sesungguhnya Tuhanmu ghafurun adalah maha pengampun, rahimun lagi maha penyayang. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada umatnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam memberikan wahyu tidak mengharamkan kepada umat Islam kecuali makanan atau minuman yang terdiri dari bangkai, darah yang mengalir, daging babi atau binatang yang disembelih karena selain Allah. Kenapa diharamkan? Karena pada maitah, pada bangkai, pada darah yang mengalir, pada daging babi dan juga pada binatang yang disembelih karena selain Allah itu dianggap kotor. Yang kedua, jenis minuman yang diharamkan adalah minuman keras atau khamar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Yas'alunaka akan bertanya mereka kepadamu wahai Muhammad, akan bertanya anil khamri tentang khamar, wal maisiri dan judi. Kul maka jawablah, maka katakanlah Muhammad, fihima ialah pada khamar dan maisir, pada khamar dan judi, ismun adapun dosa, kabirun yang besar, wa manafi'u dan manfaat-manfaat, linnasi bagi manusia. Wa ismuhuma dan sedangkan dosa keduanya, akbaru adalah lebih besar, min naf'ihima dari manfaat keduanya. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan ditanyai tentang khamar dan judi. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menjawab bahwa pada khamar dan judi itu adalah dosa besar dan juga ada beberapa manfaat untuk manusia. Akan tetapi dosa-dosanya keduanya dari khamar dan berjudi itu lebih besar daripada manfaat yang bisa diambil dari khamar dan judi. Firman Allah juga dalam surat Al-Maidah ayat 90, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru hanya saja khamar, wal maisiru dan judi, wal ansabu dan berhala, wal azlamu dan mengundi nasib dengan anak panah, rijsun adalah perbuatan keji, min amali syaitani termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu maka jauhilah oleh kalian hu kepada perbuatan-perbuatan itu. Tujuannya la'allakum tuflihun, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung.
Pada ayat ini sudah sangat jelas bahwa khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah itu termasuk perbuatan keji dan termasuk amaliyah atau perbuatan-perbuatan dari setan, sehingga kita diharuskan untuk menjauhi semua itu dengan tujuan agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Hal ini diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qa'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kullu muskirin, semua yang memabukkan, khamrun adalah masuk dalam kategori khamar, wa kullu khamrin, dan semua khamar, haramun adalah haram. Waman syariba, dan barang siapa syariba yang meminum al-khamra akan khamar, fid dunya, di dunia, famata, maka kemudian mati orang yang meminum khamar itu, wahuwa, sedangkan orang yang meminum khamar itu, yudminuha, dan dia masih terus jadi pecandu khamar, lam yatub, dan tidak bertobat, lam yashribha, maka dia tidak akan meminum kepada khamar, fil akhirati, di akhirat kelak. Jadi semua yang memabukkan adalah khamar, dan semua khamar apapun jenisnya itu adalah haram. Orang yang minum khamar di dunia kemudian mati, dan dia matinya dalam keadaan kecanduan pada khamar itu dan belum sempat bertobat, maka orang yang meninggal kecanduan kepada khamar itu tidak akan menikmati, tidak akan diperbolehkan untuk meminum khamar ketika di akhirat nanti. Sekarang pertanyaannya, bagaimana hukum minum khamar tapi sedikit? Maka orang yang meminum khamar sedikit hukumnya tidak jauh berbeda dengan orang yang meminum khamar dengan volume yang banyak. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ma minuman askara, yang memabukkan, kasiruhu, adapun banyaknya, banyaknya minuman yang memabukkan, faqalliluhu, dan sedikitnya minuman yang memabukkan itu, haramun adalah haram. Jadi minuman yang memabukkan tidak boleh dikonsumsi, baik itu banyak ataupun sedikit, karena hukumnya tetap haram. Pertanyaan yang sering muncul di masyarakat adalah, bolehkah berobat dengan menggunakan khamar? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama melarang dan sebagian ulama ada yang memperbolehkan. Ulama yang melarang menggunakan khamar sebagai obat adalah berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan Imam Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laisa bidawain walakinnahu daun. Innahu, sesungguhnya khamar, laisa, tidak ada apa khamar itu, bidawain, adalah obat, walakinnahu, dan karena sesungguhnya khamar, daun, adalah bagian dari penyakit.
Jadi para ulama yang melarang menjadikan khamar sebagai obat berdasarkan hadis Nabi yang dengan jelas mengatakan bahwa khamr itu tidak akan pernah menjadi obat, karena sesungguhnya khamr itu adalah penyakit itu sendiri. Hadis di atas kemudian diperkuat lagi dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Imam Abu Darda. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha anzalad da'a wad dawa. Innallaha, sesungguhnya Allah, anzala menurunkan ad-da'a akan penyakit, wad dawa dan obat. Faja'ala, maka menjadikan Allah likulli da'in akan masing-masing penyakit dawaun adapun obat. Fatadawau, maka berobatlah kalian, wala tatadawau, dan jangan sekali-kali berobat kalian biharamin dengan obat yang diharamkan. Jadi menurut sabda Rasulullah bahwa Allah itu menurunkan penyakit beserta dengan obatnya. Maka kemudian Allah menjadikan semua penyakit itu pasti ada obatnya, sehingga kita diperintahkan untuk berobat dan dilarang untuk sekali-kali berobat menggunakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ulama yang memperbolehkan berobat dengan menggunakan khamr adalah berdasarkan kaidah usul fikih ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Jadi dalam keadaan darurat itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Kaidah usul fikih ini diperkuat dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Famanitturra ghaira bagin wala adin fala isma alaih. Famanitturra, barang siapa dalam keadaan terpaksa, ghaira bagin, sedang ia tidak menginginkannya, wala adin, dan tidak melampaui batas, fala isma, maka tidak ada dosa, alaihi, atas orang itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun, adalah maha pengampun, rahimun, lagi maha pengasih. Ulama yang memperbolehkan khamr dijadikan obat dengan catatan adalah dalam keadaan darurat. Keadaan darurat artinya tidak ada obat lain yang halal untuk bisa mengobati penyakit yang diderita seseorang. Dan ini juga harus berdasarkan rekomendasi dari dokter yang menyatakan bahwa sakitnya seseorang tidak bisa sembuh kecuali dengan mengkonsumsi khamr. Apabila masih ada pilihan obat lain yang bisa menyembuhkan seseorang dari sakitnya, maka khamr tetap dalam posisi haram untuk dikonsumsi. Jenis minuman haram yang ketiga adalah minuman yang diminum menggunakan bejana emas atau perak. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Imam Hudzaifah bin Yaman. Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu maqala. Dari Imam Hudzaifah bin Yaman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
La tashrabu, jangan sekali-kali minum kalian fi aniyatiz zahabi, dengan menggunakan gelas yang terbuat dari emas, wal fiddati, dan perak. Wala ta'kulu, dan jangan sekali-kali makan kalian fi sihafihima, dengan menggunakan piring yang terbuat dari keduanya, emas dan perak. Fa'innaha, maka sesungguhnya wadah yang terbuat dari emas dan perak itu, lahum, adalah untuk mereka orang-orang non-muslim, fid dunia, di dunia. Walakum, sedangkan untuk kalian orang-orang Islam, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, boleh nanti meminum dan makan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, boleh fil akhirati, ketika sudah ada di alam akhirat. Jadi hadis ini menekankan tentang larangan minum dan makan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Yang keempat, jenis minuman haram yang keempat adalah minuman yang membahayakan diri. Sebagaimana sabda Rasulullah an Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dharara, tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri, wala dirara, dan melakukan perbuatan yang dapat membahayakan orang lain. Jadi Islam dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan dirinya sendiri, dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan orang lain. Jenis minuman haram yang kelima adalah minuman yang diambil dari orang lain tanpa izin atau dengan cara mencuri, sebagaimana dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu, jangan sekali-kali makan kalian, amwalakum, akan harta-harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batili, dengan cara-cara batil, dengan cara-cara tidak benar. Illa, kecuali, antakuna, ada apa harta itu, tijaratan, diperoleh dalam perdagangan, antaradin, yang didasari atas suka sama suka, minkum, di antara kalian. Wala taqtulu, dan janganlah membunuh kalian, anfusakum, akan diri sendiri, jangan bunuh diri maksudnya. Innallaha, karena sesungguhnya Allah, kana, ada Allah, bikum, kepada kalian, rahima, adalah penyayang. Ayat ini menjelaskan tentang tidak bolehnya memakan atau mengkonsumsi minuman yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar. Misalnya diperoleh dengan cara mencuri, menipu, karena hukumnya itu menjadi haram. Walaupun zatnya, air itu sendiri adalah halal untuk dikonsumsi, akan tetapi cara memperolehnya itu dengan cara yang dilarang oleh syariat Islam, maka air yang diperoleh dengan cara yang tidak benar itu kemudian menjadi haram untuk dikonsumsi. Minuman haram yang berikutnya adalah minuman yang mengandung zat yang diharamkan.
Yang dimaksud dengan minuman yang mengandung zat yang diharamkan, misalnya seperti darah, air liur anjing, dan jamu atau minuman kesehatan yang dicampur dengan darah binatang atau minuman yang dicampur dengan alkohol. Minuman haram yang berikutnya adalah minuman yang bercampur najis, sebagaimana sebuah kaidah fikih yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Idza jatama'al halal wal haramu wulibal haram. Apabila berkumpul benda halal dan bercampur dengan benda haram, maka yang dominan, yang dimenangkan adalah keharamannya, sehingga semuanya menjadi haram. Jenis minuman haram yang berikutnya adalah minuman dengan efek psikotropika. Minuman dengan zat psikotropika atau minuman yang dicampur dengan obat bius dan lainnya haram hukumnya untuk dikonsumsi karena dapat menghilangkan akal dan kesadaran, dan efeknya sama seperti minuman keras yang menyebabkan kecanduan. Jenis minuman haram yang berikutnya adalah minuman dengan efek psikotropika, yaitu minuman yang dicampur dengan obat atau benda yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia. Minuman dengan efek psikotropika ini dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah hewani, yang kedua nabati, yang ketiga adalah minuman yang berasal dari perut bumi. Minuman dengan efek psikotropika hewani adalah minuman yang keharamannya disebabkan dicampur dengan benda dari hewan, misalnya darah sapi, darah ular, darah kambing, dan darah burung ataupun binatang-binatang lainnya. Jadi benda atau minuman yang dicampur dengan darah, maka hukumnya kemudian berubah menjadi haram untuk dikonsumsi. Yang berikutnya adalah jenis nabati, adalah minuman yang keharamannya disebabkan dicampur atau terbuat dari tumbuhan, misalnya tua yang berasal dari buah aren, ganja, dan morfin. Jenis yang ketiga adalah minuman yang berasal dari perut bumi, seperti solar, bensin, spiritus, portalet, ataupun minuman-minuman lain yang berasal dari perut bumi yang itu bisa membahayakan keselamatan jiwa manusia. Semua itu haram untuk dikonsumsi. Lalu bagaimana cara menghindari minuman-minuman haram? Yang pertama adalah membangun keyakinan bahwa minuman haram tidak pernah akan baik bagi kesehatan kita. Terus yang kedua, hendaknya tidak meminum minuman hasil maksiat dengan mencuri misalnya. Dan yang ketiga adalah minum secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Dan yang keempat, tidak menghalalkan segala macam cara dalam mendapatkannya. Karena minuman haram itu akan mengakibatkan yang pertama, kita akan mendapatkan murka dan azab dari Allah. Yang kedua, hati kita tertutup karena jauh dari hidayah Allah. Dan yang ketiga, tidak ada keberkahan pada minuman haram. Dan yang keempat, akan membentuk sifat-sifat syaitaniyah
gampang marah, gampang tersinggung, dan lain-lain. Dan yang berikutnya adalah susah menerima ilmu-ilmu tentang kebenaran. Yang berikutnya adalah badan tidak sehat dan gampang terkena macam-macam penyakit. Sedangkan hikmah menghindari minuman haram, yang pertama adalah kita akan dekat dengan Allah. Yang kedua, doa mudah dikabulkan Allah, doa mudah diterima oleh Allah. Dan yang ketiga, hati gampang menerima nasihat-nasihat dari orang-orang soleh. Sekian pembelajaran fikih hari ini. Mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kalian semua dimudahkan oleh Allah dalam meraih cita-cita kalian, dan mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang nantinya bisa membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua dan keluarga-keluarga kalian semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.